Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Udah seminggu gue pisah sama Rara. Selama seminggu ini gak ada yang morotin gue. Telinga gue juga gak perlu tercemari sama suara dia yang serak-serak tipes. Tapi dibanding itu semua, ternyata lebih gak enak kalau gak ada dia. Dari kecil dia selalu nempel ke gue dan gak pernah ada masalah sebelumnya. Gue bukannya kurang usaha, gue juga udah coba kok buat hubungi dia tapi nomor gue langsung diblokir. Gue yakin Rara gak setega itu. Halah gitu doang, samperin lah. Udah, asli. Tapi kampretnya, tiap kali gue mau nemuin Rara pasti ada aja alasan Bagas buat larang gue nemuin Rara. Terakhir kali gue datang pagar digembok. Malah gue berdiri megangin pagar, Bagas keluar terus cuma bilang gini, lagi nggak mau ngasih sumbangan. Sementang gue berdiri di depan pagar dia kira gue mau mintain donasi. Go, kok makanannya gak dimakan? Cuma dimainin doang dari tadi. Nyokap gue negur gue yang lagi bengong. Gue gak gubris, tangan gue masih mainin garpu dan sendok. Berakhir dengan gue mendorong jauh piring makanan yang belum gue sentuh. Loh Go, kok udahan? Tanya kakak gue. Gak lapar aja. Nyokap gue nimbrung lagi. Anak mama kenapa atuh? Asem banget mukanya. Gue kesal dengar omongan nyokap. Udah tahu ini tuh gara-gara dia tapi masih aja nanya kenapa gue kayak gini. Gue juga kesal sama diri gue sendiri yang terlalu sayang nyokap sampai gak berani buat marahin dia perihal sikapnya ke Rara. Sedih kali mah, istri bocahnya itu pergi dari rumah, sahut Kak Dara yang bikin gue mendidih. Gue lirik tajam ke dia, jarang banget gue bersikap gak sopan gini. Iyalah sedih. Siapa yang gak sedih ditinggal istri? Kak Dara kayak gak pernah aja pisah dari suami, singgung gue. Dulu rumah tangga mereka sempat retak karena tak kunjung punya anak. Kak Dara langsung diam nunduk pas gue bilang itu, makan tuh malu. Dia kira gue gak tahu apa kalau dia banyakan cari muka kalau depan nyokap. Cuma karena gue sebodoh amat itu, gue gak mau ikut campur. Ngapain sih kamu pakai acara galau ditinggal anak nggak tahu diri itu, mending dia bisa layanin kamu sebagai seorang istri, lah ini. Mama yakin semenjak kamu nikah sama dia, kamu belum pernah nyentuh dia sedikit pun, gimana kamu mau punya keturunan? Cek, nggak ada gunanya kamu nikah sama dia, mending sama Vita aja. Nyokap kalau kayak gini udah susah gue toleransi lagi. Selama ini gue berusaha nahan emosi gue di depan dia karena gue ngehargain dia banget soalnya dia yang lahirin gue, ya masa sih gue jadi anak pembangkang. Tapi persetan aja dengan rasa sopan itu, gue gak mau tinggal diam lagi ngeliat tingkah nyebelin nyokap gue. Di saat meja lagi hening-heningnya, gue memukul meja makan. Sontak ngebuat semua yang lagi makan berhenti seketika. Nyampe pembantu yang berdiri di sana lari ke dapur. Udah cukup mah. Mulut mama diasah di mana sih? Tajam banget. Mama ngapain sih bawa-bawa Vita yang jelas kabur pas hari H? Nyokap langsung megangin dadanya. Virgo, kamu sekarang berani bentak mama. Gak pernah loh kamu giniin mama. Cuma semenjak kamu menikahi anak teman kamu itu. Aku tahu ini gak sopan mah. Tapi Rara itu juga istri aku. Aku gak bisa tinggal diam kalau mama terus jelekin dia padahal aku udah jelasin kalau salahnya aku yang telat jemput dia. Loh tapi kan dia udah gede, harusnya bisa mikir pulang sendiri aja kalau emang kamu gak dateng jemput sampai malam. Dia aja yang blow on. Hidupnya dari dulu bergantung ke kamu terus sih, nempel terus nyusahin kamu. Gue mengatur nafas gue yang kian cepat. Gak mau marah lebih besar. Gue kenal betul diri gue orangnya kebanyakan bercanda tapi sekalinya meledak bisa nyakitin orang. Mama bahkan gak tanya alasan dia kenapa sampai nunggu aku semalam itu.
Dan aku paling gak suka mama terus ungkit soal Vita. Iya, aku tahu dia menantu yang paling mama idamkan, tapi ada hal yang mama gak ketahui tentang dia. Ucapan gue selanjutnya mungkin bikin nyokap shock. Sebelum kabur Vita kirim pesan ke gue dan nyokap perihal kepergiannya. Tapi setelah gue periksa handphone nyokap, di sana dia gak ngomong alasan kepergiannya tuh apa. Gue nggak mau kasih tahu nyokap juga karena nggak pengen buka aib Vita. Diri gue di masa lalu brengsek juga, nggak mungkin gue umbar aib dia. Mama tahu nggak alasan calon menantu pilihan dan kebanggaan mama itu ninggalin Virgo pas hari H. Dia udah hamil 2 bulan dia lagi mengandung anak dari mantan pacarnya dia. Bahkan bisa aja dia setuju nikah sama aku biar ada yang tanggung anaknya. Tapi siapa juga yang mau nanggung hasil dari kemaksiatan orang lain? Bokap gue berdiri dari kursinya buat nenangin nyokap yang kaget. Gue kira dia bakal sadar tapi malah makin buruk. Tega kamu ngomong gitu sama mama yang lahirin kamu go. Kamu malah bela anak nggak tahu diri itu. Biarpun Vita hamil di luar nikah, setidaknya dia gak kayak istri pilihan kamu. Vita lemah lembut, sayang sama mama. Masa Rara gue dibilang gak lebih baik dari Vita yang jelas-jelas udah hamil duluan, lah istri gue. Dia aja masih kesegel, belum dijamah tangan laki-laki. Masa dibandingin sama Vita? Jelas jauh lah. Apaan Mama bilang istri aku gak tahu diri. Gak sadar diri di bagian mana ya Masalah dia pulang malam Kan aku udah akuin semua salah aku yang harusnya jemput dia, harus pakai bahasa apa sih aku jelasin ke mama. Virgo, pelankan suara kamu, tegur bokap yang gue gak peduliin. Itu yang namanya gak tahu diri Mama suruh dia bersihin ikan dia lakuin, mama perlakuin dia kayak pembantu, dia terima aja jadi itu yang namanya gak tahu diri. Coba mama sesekali jalan-jalan keluar sana jangan di rumah doang, mama cari menantu mana yang sesabar Rara. Walaupun Rara banyak gak bisanya, dia tetap mau turun ke dapur lakuin kerjaan yang sebelumnya dia gak pernah lakuin. Tangan gue sampai getar, ini perlawanan paling parah sejauh yang gue ingat. Walau bandel, gue selalu sopan ke orang tua gue. Ini bukan soal Rara yang gak tahu diri, Tapi sejak awal mama emang gak menginginkan dia. Coba sesekali lihat hal baik dari diri dia jangan satu kesalahan yang terus berulang. Gue mengakhiri perdebatan. Pergi ngambil kunci mobil gue. Mau kemana kamu? Panggil nyokap pas gue udah di depan pintu rumah. Mau bawa pulang istri aku, mau ngapain lagi memangnya? Kenapa? Mama mau ngelarang. Ya udah larang aja, tapi inget larangan mama gak ada efeknya ke Virgo. Mau mama setuju atau gak aku bakal tetep bawa Rara pulang. Gue pergi meninggalkan mereka yang udah terganggu sarapannya karena keributan yang gue buat tadi. Gue gak bisa lebih lama ngebiarin Rara di rumah Bagas. Karena ke rumah Bagas gak kasih jalan keluar, gue mutusin pergi ke sekolah Rara. Gue nungguin aja sampai anak sekolah balik. Rombongan siswa pada berhamburan keluar menjelang sore hari, gak susah untuk menemukan Rara karena penampilannya yang mencolok sendiri. Kalau ada yang jalan pakai celana training di double rok sekolah, fix itu dia. Tapi pas gue mau samperin, dia malah belok ke arah lain. Gue datengin teman yang tadi bareng dia. Khairapov, BT. Satu kata buat pelajaran terakhir di kelas gue, apalagi kalau bukan pelajaran fisika, pelajaran tentang perhitungan gaya, gravitasi, dan teman-temannya yang lain. Fisika gak asik nih datangnya keroyokan. Heran gue kenapa gaya aja pakai acara dihitung. Pelajaran yang gue yakin bikin siswa se-Indonesia sakit kepala. Kalau kayak gini mending pelajaran olahraga. Ikhlas lahir batin gue disuruh lari keliling lapangan sekolah gue yang gede bener itu. Karena gue emang lebih suka praktek sih daripada teori. Diam-diam gue ngeluarin handphone dari laci buat ngecek jam. Baru jam 1 siang coba, perasaan gue udah duduk sehari di sini.
Artinya pelajaran fisika masih 2 jam lagi, bukannya makin pintar yang ada makin ngantuk. Sesekali gue mencuri kesempatan untuk makan cemilan yang gue umpetin di bawah laci meja gue. Pas gurunya lagi nulis di papan tulis saat itu juga tangan gue yang sedikit bandel ini nyolong keripik kentang dari laci. Giliran gurunya nanya, "Kalian ngerti anak-anak?" Gue yang paling semangat ngangguk-ngangguk paling sok mengerti. Pantes aja nilai gue tiap ulangan sering menduduki peringkat pertama dari bawah. Heran deh, perasaan mama sama papa pintar pas SMA, kenapa gue enggak iya? Gue nurun dari siapa sih? Apa asupan nutrisi gue pas kecil kurang kali ya? Ah enggak juga. Ah gue tahu nih, mungkin gue kebanyakan bergaul sama Om Virgo sejak kecil kali ya. Dengar-dengar sih lingkungan itu mempengaruhi. Tapi Om Virgo gitu-gitu jadi dokter juga tuh, curiga entar gue jadi astronot. Tapi ngomongin soal dia gue jadi lesu lagi. Papa sampai blokir nomor dia tahu, emang papa tuh tipikal yang kalau marah kasih silent treatment. Gue mau lari ke bawah waktu lihat Om Virgo berdiri di pagar rumah gue tapi papa larang. Ya Allah, papa gue benar-benar yeh. Gue memperhatikan teman-teman gue yang udah gerasak-gerusuk di tempat duduk. Ada juga yang udah tidur sambil nopang dagu. Untung gue gak ngantuk, cuma bete doang. Sesekali, bukan sesekali doang sih, gue ngelihat gerombolan cowok-cowok ganteng yang lewat di jendela kelas gue. Gue sama Vera bisik-bisikan abis itu. "Ver, kata lo cowok yang barusan lewat suka cewek juga nggak iya?" "Nggak tahu, Ra. Gue nggak bisa baca aura," jawab Vera malas-malasan sambil nyatat pelajaran. "Gue deketin dia. Kata gue mah kayaknya dia nggak suka cewek deh. Soalnya waktu itu pernah gue kayang dia nggak lirik." "Curiga. Itu mah emang lo aja yang nggak menarik di mata dia," ledek Vera. Gue balik lagi natap PPT yang di depan. Pokoknya gue berasa lagi ikut seminar pas pelajaran fisika. Bahasannya gak cuma tentang gaya, gravitasi, tapi udah menjalar kemana-mana, mulai dari curhatan Bu Toibah tentang anaknya yang suka main kecebong di gat, sampai kredit pancinya yang belum dilunasin. Suka heran ini fisika apa curhatan hati sama Mama Dede. Ah sudahlah, yang penting gue di absen, karena kurikulum sekarang itu paling mementingkan kehadiran, jadi walaupun pintar tapi jarang masuk, itu nggak ada gunanya, mendingan biasa-biasa aja kayak gue gini asal rajin masuk alias cuma setor muka, masih dipertimbangin sama pihak sekolah soalnya kan masih ada niatan datang. Jadi nih ya ibu bilangin ke kalian semua, apalagi yang cewek-cewek, dengerin ibu. Kalau nyari suami itu yang banyak uangnya, sekarang tuh cinta aja nggak cukup. Nanti kalau kalian udah berkeluarga cinta itu nggak bisa kalian pakai buat bayar kredit panci. Yang perempuan jangan mau kemakan rayuan laki-laki. Betul, Bu, setuju. Suara gue kencang sendiri. Seisi kelas lirik gue. Bu Toibah lanjutin ceritanya. Kita ngangguk-ngangguk aja pura-pura antusias biar dia lupa jelasin materi. Jadi sampai bel pulang bunyi 99% yang dibahas seputar kehidupan, 1% baru fisika. Alhamdulillah, bel juga, ini nih yang namanya surga dunia buat gue. Kenapa nggak dari tadi aja sih bel? Kan nggak mesti dengerin Bu Toibah yang curhat masalah kredit pancinya. Dia yang ngutang tapi gue yang denger berasa ikutan ngutang. Ra, mau bareng gue nggak? Nggak usah Ver, gue pulang naik angkot aja, duluan Gi. Gue menolak tawaran Vera, gue emang lagi mau naik angkot aja. Lumayan ngirit, semenjak gue pisah sama Om Igo, gue mesti irit-irit. Lagian mama sama papa tuh pelit banget ngasih uang jajan, katanya harus belajar mengelola keuangan sedini mungkin. Ide mama sih sebenarnya, uang papa semuanya dalam kendali mama. Ya maklum, tadinya mama orang kurang mampu. Udah niatan mau ngirit nih tapi belum nyampe keluar gerbang sekolah gue tergiur jajan perkara lihat siswa lain lewat megang plastik jajanan. Jadilah gue muter ke belakang sekolah.
Pas gue lagi duduk di bawah pohon jambu air nikmatin somai gue, Siti ketua kelas yang tadi pisah sama gue datang lagi. Kenapa Sid? Ra, ada yang nyariin lo tuh di depan gerbang. Cowok, mana manis banget Ra, siapa lo itu? Bisa kali kenalin ke gue. Gue mengernyitkan dahi kebingungan, hah siapa? Cowok manis. Apa jangan-jangan tukang nasi uduk tempat gue ngutang kemarin? Padahal ngutang 2.000 doang, soalnya uang gue kurang 2.000. Tapi perasaan dia nggak manis, sepet malah gue lihat-lihat. Iya entar gue samperin. Makasih Sid, lo mau somai gak? Maulah, Ra. Bayarin ya. Niat gue cuma basa-basi, Siti malah seriusin. Elah, somai gue abis, gue berjalan ke arah gerbang sekolah sambil mainin bola basket. Gue nyari di mana cowok yang katanya si Siti manis itu, dan gue pengen ketawa ngakak pas tahu orang yang dimaksud itu Om Virgo, suami gue sendiri. Dia udah duduk di depan mobilnya sambil mainin handphone. Melihat dia gue buru-buru menghindar biar dia nunggu lebih lama, rasain kayak gue malam itu. Mau kemana? Yah malah ketahuan duluan. Mau ngapain kesini? Jemput Rara? Lah, enggak. Males, pulang aja. Rara bisa kok pulang sendiri, kemana aja baru datang sekarang, kemarin ditungguin gak datang-datang tuh. Gue pura-pura ngambek, iya, maafin ya Ra, dia mau megang pipi gue tapi langsung gue hindarin. Ra, yang gue mau pegang pipi kanan kenapa lo malah nengok ke kanan juga? Oh iya malah jatuhnya mau emang pengen dipegang. Oh iya, gue revisi gerakan kepala gue ke arah kiri. Baru gini aja udah gagal gue. Ya udah deh, gini aja, Rara mau apa entar gue beliin deh. Janji, gue sebenarnya udah nggak marah sih sama dia, cuma emang nunggu kata-kata ini keluar dari mulut dia. Misi berhasil, dia ngeluarin sebuah kartu kredit dari dompetnya. Nih Rara bebas jajan apa aja. Tapi maafin gue ya. Nah gitu kayak dari tadi, kalau ada duit mah semua bisa dibicarakan secara musyawarah. Giliran duit cepet aja lo. Lo nggak kangen apa sama gue, Ra? Hah, kangen? Apa itu? Uangnya si Iya ngangenin, gue ketawa ketiwi lagi sama dia. Ya gimana gue juga tahu semua nggak sepenuhnya salah Om Igo. Ra, masuk ke mobil bentar ya. Gue mau ngomong penting. Elah, tanpa dia suruh masuk juga gue udah duduk manis di samping dia. Dia langsung pasang mode serius. Waduh beneran mau ngomong serius ini mah. Gue juga langsung liatin muka dia dengan tampang sok serius gue. Ngomongin serius apa nih? Karena dia cuma diam, gue mulai nebak. Umur Om Igo udah nggak lama lagi ya. Ya ampun, kenapa nggak dari dulu? Bajigur, dia noyor kening gue. Baru juga dramatis. Ra, maafin gue ya. Bukannya bikin betah di rumah malah bikin Rara keluar dari rumah. Gue ngomong gini aja malu banget Ra. Maaf banget ya kalau gue nggak bisa nepatin janji buat jemput Rara. Oh masalah itu, gue bersandar di kursi. Kenapa malam itu Rara nggak pulang sendiri, ada ongkos kan? Tadinya mau gitu. Tapi Rara bebal banget. Kelewat percaya kalau Om Igo bakal dateng jemput. Dari dulu Om Igo kan nggak lalai nepatin janji. Karena paginya kita udah janji, kirain gitu. Gue diam sebentar, kayaknya enak nih ngerjain dia. Apalagi mukanya udah kayak kecewa sama diri sendiri. Tapi udahlah, nggak ada yang perlu dimaafin juga. Tapi, bukan Om Virgo namanya kalau gak bisa bikin gue nahan ketawa. Jangan gitu atuh Ra, kalau Rara pergi nanti yang nemenin tidur siapa? Yang nemenin makan siapa? Yang habisin uang gue siapa? Yang nakut-nakutin tikus di rumah siapa? Petik 2. Anjir, kok ngusir tikus? Kemarin katanya Rara tumbal proyek. Jadi yang bener yang mana nih? Konsisten dong kalau mau ngasih job. Kalau bisa keduanya kenapa perempuan harus dikasih pilihan kan? Jawaban gue sama dia bikin kita ngabrut alias ngakak brutal.
Jadi kita udah baikan nih. Iya, tapi ada syaratnya. Ingat nggak ada yang gratis di dunia ini. Apa? Beliin Rara tahu gejrot sore ini juga. Tahu gejrot doang. Gampang itu mah, ayo. Dia masang seatbeltnya. Udah ngerasa gampang aja dia, belum tahu aja niat usil gue. Jangan senang dulu, bukan tahunya doang loh itu, Rara maunya sama gerobak-gerobaknya sekalian. Boleh, apa sih yang enggak buat Rara mah? Yang enggak boleh cuma satu, jangan minta gue buat nikahin lo sama abang tahu gejrot. Soalnya Om Igo enggak ridho ya. Bukan, gue kasihan sama tukang tahu gejrotnya kudu ngasuh beban kayak lo. Gue cubit lengan dia. Dasar. Om Igo bilang dia bakal anterin gue pulang sekalian ngomong sama papa. Di tengah perjalanan dia noleh ke gue yang lagi asoy banget makanin tahu. Kenapa Om? Ra, gue mau buat pengakuan. Sebenarnya di malam pas gue telat jemput lo itu gue lagi makan sama cewek. Dokter residen. Hah? Apaan? Makan sama presiden? Bukan Ra, dokter residen. Cewek sih. Oh, gue pura-pura masa bodoh, tetap lihat jalanan ke samping gue. Jadi itu toh alasannya telat jemput gue. Sama cewek ternyata. Cewek mengalihkan dunia Om Igo. Cuma makan doang kok, makanan gue juga nggak habis pas baru keinget belum jemput lo, Ra, jelas Om Igo tanpa gue minta. Lagi-lagi gue cuma ngeoh panjang. Setidaknya gue udah jujur ke lo ya, gue malam itu emang bimbing dia kebetulan kan gue spesialisasi bedah. Ya enggak apa-apa juga, namanya manusia kan saling bantu ya. Kecuali kalau Om spesies kelelawar baru tuh Rara marah. Walau gue nggak lihat ke arah dia, gue bisa lihat pantulan dia di jendela, dia terus noleh ke gue. Rara nggak marah kan? Nggak lah, marah. Haha gila aja, masa marah karena Om Igo makan sama dokter cewek, tepis gue. Bagus deh, emang gue yakin lo gak bakal marah sih. Kan udah biasa dari kecil ya. Tangannya terulur mengacak rambut gue sementara tangan lainnya menyetir. Terbiasa ya, nggak pernah lupa gue gimana cantik-cantiknya mantan dia. Gimana enggak, dia kadang ngajakin gue kalau lagi pacaran. Pernah banget gue didudukin di pojokan sofa terus dia mesra-mesraan sama ceweknya. Gue disogok pakai makanan bejibun di meja. Walaupun gue cuma bocah 7 tahun, gue nggak lupa itu. Gue sampai hafal tipe cewek dia. Hampir sama semuanya. Boleh nggak kalau gue sebut gue cukup beruntung bisa jadi istri dia walau dilihat dari segi apapun gue bukan tipe cewek yang dia inginkan. Ra, kok matanya jadi berkaca-kaca gitu, kenapa ih? Om Igo ngelus-ngelus kepala gue. Nggak kok, ini tahu gejrotnya kepedesan aja. Bersambung.